Hai para pecinta film dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul To Catch a Killer tahun 2023 yang dibintangi oleh Shailene Woodley. Dia yang berperan juga di film Divergent kalau nggak salah. Yuk kita sama-sama simak ceritanya. Kisah akan dibuka dengan diperlihatkannya euforia kebahagiaan perayaan tahun baru di kota Baltimore, Amerika Serikat, yang disambut dengan berbagai pesta rakyat ala rakyat Amerika tentunya, dengan musik-musik DJ dan peluncuran sejumlah petasan yang disetting secara otomatis untuk menghiasi langit kota dengan warna-warni keindahannya. Namun euforia dan kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena bertepatan dengan banyaknya letusan petasan tahun baru tersebut. Beberapa peluru ikut melesat secara acak ke setiap orang yang malam itu masih berkeliaran, baik yang sedang pesta ataupun yang sekedar jalan kaki, bahkan orang yang sedang berada di dalam lift sekalipun. Penembakan misterius atau Petrus yang dilakukan secara acak tersebut meninggalkan sebanyak 29 korban jiwa, orang-orang yang belum tentu berdosa. Kejadian tersebut tentu saja mendapatkan respon yang cepat dari pihak kepolisian dan mereka langsung memanggil setiap petugas yang berada tidak jauh dari titik kejadian untuk segera mendatangi lokasi kejadian agar ikut membantu di sana. Tak terkecuali dengan salah satu polwan yang cantik ini bernama Eleanor, kita panggil saya Eli, yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Dia salah satu petugas polisi yang kebetulan sedang berada di titik dekat kejadian tersebut. Atas dasar panggilan tersebut, kemudian Eli pun segera bergegas ke salah satu TKP. Di sana Eli tidak terlalu banyak membantu dalam olah TKP, hanya membantu evakuasi keluarga korban, mengingat pangkatnya yang hanya petugas polisi biasa dan dia hanya bisa melihat dan memperhatikan tim ahli melakukan investigasi dan analisis untuk mencari tahu dari mana arah peluru-peluru tersebut ditembakkan. Setelah dilakukan pemeriksaan olah TKP dengan menggunakan laser, diketahui arah datangnya peluru tersebut dari sebuah apartemen di seberang gedung. Yang ketika sudah diketahui lokasi pasti si penembak, apartemen yang terkonfirmasi sebagai tempat si penembak misterius itu pun meledak dengan daya ledak yang cukup dahsyat dan seluruh petugas bergegas menuju apartemen tersebut untuk segera menangkap si pelaku dan evakuasi warga yang lain yang masih berada di sana. Di tengah kepanikan para penghuni apartemen yang berlarian, Eli secara spontan meminta salah satu petugas polisi lain yang sedang berada di depan gerbang apartemen untuk segera merekam setiap orang yang keluar berlarian dari gedung tersebut guna sebagai dokumentasi, karena menurut si Eli bisa saja orang-orang yang berlarian keluar dari apartemen tersebut salah satunya adalah si pelaku yang sengaja memanfaatkan situasi. Eli pun segera bergegas menuju lantai kejadian perkara bersama dengan para petugas pemadam dan beberapa anggota kepolisian yang sedang bersiap membobol pintu kamar tersebut. Usai ledakan itu, situasi di lantai tersebut tentu dipenuhi oleh banyak sekali asap yang membuat Eli sangat kesulitan untuk bernafas karena hanya dia yang tidak menggunakan masker oksigen, dan bukannya membantu investigasi dan evakuasi, Eli malah jatuh pingsan di TKP. Kemudian Eli pun terbangun setelah diberikan masker oksigen oleh seorang agen FBI bernama Mac. Ini dia orangnya. Setelah sadar, Eli pun segera duduk untuk memulihkan rasa pusingnya akibat mabuk asap ledakan tersebut. Tak lama datang seorang kepala penyelidikan dari FBI yang bernama Lamarck, kita panggil saja Mark, yang diketahui beliau merupakan penanggung jawab penanganan kasus yang sedang terjadi saat ini. Kemudian scene berpindah ke kantor polisi setempat. Terlihat Mark tengah memberikan arahan di depan para anggota kepolisian tentang beberapa teori dan kewejangan untuk menangani kasus ini. Setelah selesai, terlihat Eli dan salah satu anggota kepolisian sedang mengobrol di pantry, mengutarakan asumsi dan pandangan mereka masing-masing tentang kasus yang tengah terjadi. Dan ternyata obrolan tersebut tak sengaja didengar oleh Mark yang kemudian mengintip dan mendengarkan sejenak isi pembicaraan mereka. Setelah salah satu anggota polisi yang ngobrol dengan Eli pergi, kemudian Mark berbicara dengan Eli dan terlihat Mark tertarik dengan asumsi atau cara pandang atau perspektif Eli dalam menilai kasus yang sedang terjadi saat ini. Eli berpendapat bahwa pelaku tidak sedang membuat teror untuk kehancuran, tapi sedang memuaskan dan menyalurkan keresahan, atau dengan kata lain, dia membunuh untuk membuat dia merasa lega. Usai jam kerja, Eli kemudian pulang dan kita bisa lihat ternyata saat di rumah Eli tidak terlihat begitu bahagia dan seperti begitu banyak beban di dalam dirinya.
Hal itu bisa kita lihat dari cara dia melamun yang begitu dalam dan rutinitas berenang di malam hari yang cukup lama seolah ingin melupakan sesuatu yang selalu mengganggunya, tapi entah apa. Pagi-pagi sebelum jam 6 pagi tiba-tiba Ellie mendapatkan panggilan telepon yang menyuruhnya untuk segera pergi ke kedai kopi terdekat karena di sana sudah ditunggu oleh si Mark. Dan dengan buru-buru Ellie pun segera berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di kedai kopi ternyata Mark mengajak Ellie untuk bergabung sebagai tim investigasi, kolaborasi dengan FBI bersama dengan Agent Mac yang memberikan masker oksigen saat Ellie pingsan. Mark juga menjelaskan bahwa penempatan jabatan ini bukanlah pengangkatan. Jadi bukan mengangkat Ellie sebagai FBI, dia hanya sebatas kolaborasi antara petugas kepolisian setempat dengan FBI dalam kasus ini. Yang ternyata selama ini Mark telah melihat potensi Ellie, yaitu dari awal Ellie yang spontan menyuruh salah satu petugas polisi untuk merekam wajah setiap orang yang keluar dari gedung saat terjadi ledakan di apartemen yang digunakan si penembak. Kemudian saat terbangun dari pingsan, mata Ellie langsung mengarah ke arah toilet seolah tertarik untuk memeriksanya, yang kemudian toilet tersebut diperiksa oleh tim forensik. Ditambah lagi cara pandang Ellie yang tak sengaja dikuping oleh si Mark di pantry waktu itu. Mark menilai spontanitas detailing saat melakukan pengamatan di TKP, cara pandang terhadap berbagai kemungkinan merupakan sebuah modal penting seorang detektif dalam mengungkap sebuah kasus. Dan itulah mengapa Mark mengajak Ellie untuk ikut bergabung dengan tim dalam penanganan kasus ini. Esok harinya mereka mulai menginterogasi beberapa saksi yang berkemungkinan memiliki informasi, diantaranya adalah vendor renovasi interior apartemen yang diketahui saat kejadian perkara, kondisi apartemen tengah direnovasi yang melibatkan vendor pertukangan. Namun hasilnya masih belum mendapatkan informasi yang penting yang dapat menuntun ke arah si pelaku atau si penembak misterius itu. Malam harinya sepulang kerja, Mark mengajak Ellie ke rumahnya. Awalnya Ellie menolak dan sempat suuzon Mark punya maksud jahat. Namun Mark menjelaskan bahwa dia sudah menikah dan akhirnya Ellie pun mau ikut ke rumah si Mark. Sesampainya di rumah si Mark, saya sempat kaget. Karena pasangan si Mark adalah manusia berubah yang berkumis dan berjenggot juga. Tapi ya baikan sajalah itu namanya. Dari berbagai percakapan yang mereka lakukan di sini kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya Ellie pernah melamar ke biro FBI 8 tahun yang lalu namun ditolak karena alasan psikologis, di mana memang kondisi psikologis Ellie tidak stabil sejak umur 12 tahun. Karena dia hidup dari keluarga yang tidak memberikan cinta yang cukup untuk dirinya, sehingga itu memberikan beban yang sangat berat bagi Ellie karena harus berjuang bertahan hidup sendirian. Bahkan dia tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya, dan lebih parahnya lagi Ellie sempat terjerumus ke dalam lingkaran setan penggunaan obat-obatan terlarang yang kemudian getirnya hidup membuat Ellie menjadi pribadi yang agresif, kecanduan, dan antisosial. Bahkan dia membenci dirinya sendiri dan kehidupan ini. Itulah mengapa sepulang kerja Ellie kerap melakukan renang di malam hari dan merendam kepalanya, yang merupakan salah satu pelarian atau cara Ellie untuk menenangkan kecamuk di dalam dirinya sendiri. Namun karena basicnya Ellie adalah orang yang cerdas, dia tetap melibatkan logikanya dalam pengambilan beberapa keputusan yang penting, di antaranya dalam memutuskan untuk bergabung dengan korps kepolisian walaupun pangkat remeh-temeh, guna untuk tetap menjaganya waras, terkontrol, dan berhenti dari kecanduan, serta berupaya menghilangkan sifat antisosialnya. Mark rupanya sudah mempelajari berkas Ellie dan memahami garis besar tentang masalah psikologis Ellie. Dia meminta supaya Ellie menggunakan itu semua untuk mempelajari dan memahami si penembak misterius, karena diduga si penembak tersebut mengalami hal yang serupa dengan Ellie, hanya ekspresi dan pelampiasannya saja yang dilakukan ke jalur yang salah. Esok harinya kembali terjadi sebuah insiden berdarah di sebuah mal di mana banyak anggota kepolisian dan beberapa warga sipil yang menjadi korban penembakan yang diduga kuat pelakunya merupakan pelaku yang sama, yaitu si penembak misterius. Tentu saja kejadian yang menambah daftar panjang korban jiwa ini membuat si Mark sangat pusing karena sudah dapat dipastikan ini akan membuatnya menjadi bulan-bulanan para atasannya. Entah karena hampir putus asa atau memang ini strategi yang baik, Mark memutuskan untuk berbagi video rekaman CCTV dari mall itu yang merekam kejadian berdarah yang menewaskan banyak petugas polisi tersebut dengan sebuah acara TV swasta yang bernama The Kittredge Show, yang kemudian video tersebut disiarkan secara nasional dan kemudian dibuka layanan panggilan interaktif secara live dengan harapan siapa saja yang mengenal pria misterius tersebut supaya berbagi informasi lewat layanan panggilan interaktif tersebut.
Dan ternyata ada salah satu penelepon yang sangat mencurigakan yang diduga kuat dia adalah si penembak misterius atau antek-anteknya, yang kemudian setelah mendapatkan lokasi hasil sadapan yang dilakukan terhadap panggilan tersebut, Mark dan tim bergegas menuju sebuah tempat yang diduga lokasi si penembak misterius. Aksi penangkapan ini sepertinya berjalan tidak sesuai rencana karena dalam proses penangkapan tersebut menimbulkan korban jiwa dari beberapa orang yang diduga sebagai kelompok atau bagian dari si penembak misterius tersebut. Dan lagi, nasib sial menghampiri si Mark karena setelah dikonfirmasi oleh berbagai pihak bahwa ternyata orang-orang yang kemudian menjadi korban ini bukanlah kelompok atau bagian dari si penembak misterius, dan panggilan yang dilakukan saat layanan interaktif pun itu merupakan sebuah lelucon atau hanya main-main saja. Dan tentu saja hal ini semakin membuat atasan Mark di FBI menjadi marah kuadrat karena dianggap Mark melakukan pekerjaannya terkesan serampangan. Berdasarkan hal tersebut kemudian Mark dan tim disidang untuk melaporkan pertanggungjawabannya di hadapan atasannya, dan Mark dituntut untuk lebih mengutamakan profesionalisme supaya kasus ini segera dapat diatasi sebelum Bapak Wali Kota turun tangan dan mengeluarkan kebijakannya yang berkemungkinan berakhir dengan pemecatan si Mark. Atasan Mark pun sempat menyinggung dan mempertanyakan tentang keputusan si Mark yang mengikut sertakan Ellie dalam tim investigasi ini. Yang sudah diketahui Ellie memiliki psikologis yang tidak stabil, pecandu, antisosial, dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan perkuliahan. Ucapan atasannya itu jelas membekas di hati Ellie yang membuatnya kepikiran hingga pulang ke rumah dan membuat sedikit goyah. Apakah aku dibutuhkan? Apakah keberadaanku benar-benar membantu? Apakah aku berkompeten? Apakah karena aku tidak kuliah aku jadi tidak berharga? Coba dulu keluargaku bisa mengkuliahkan aku, mungkin aku bisa sederajat dengan mereka. Dan banyak lagi pemikiran pertanyaan serupa yang berdatangan di benaknya Ellie sehingga membuat Ellie sangat stres dan sedih dan hampir saja mengambil keputusan yang tidak menguntungkan bagi masa depannya. Namun logikanya kembali bisa menahan hasrat putus asa tersebut. Dan seperti biasa Ellie memilih untuk merendam dirinya di air untuk menurunkan tensi stresnya tersebut. Ketika sedang berendam tersebut, tiba-tiba sebuah ilham datang ke benak Ellie setelah dia melihat langit-langit kamar mandinya. Kemudian dia teringat kepada salah satu vendor renovasi interior bagian pengecatan, yaitu si Leng, yang saat interogasi membawa anak bayinya itu. Dia teringat saat mengecek data transaksi perusahaan vendor tersebut ada double job yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, di mana di sana sangat membuat Ellie penasaran dan curiga. Ditambah Ellie ingat saat tim FBI menginformasikan tentang sepatu pelaku yang sempat ditemukan terdapat bekas cipratan cat di sebelah kiri. Sebetulnya kecurigaan Ellie terhadap si Leng sempat ia utarakan kepada Mark saat di dalam mobil menuju rumah si Mark, namun masih belum memiliki alasan yang kuat yang akhirnya diabaikan. Dan tanpa berlama-lama Ellie pun langsung bergegas ke rumahnya si Leng. Sesampainya di sana, kemudian Ellie mengungkapkan bahwa dia telah melihat dan mempelajari semua aktivitas transaksi usahanya si Leng, dan Ellie baru menyadari bahwa ada beberapa kejanggalan, yaitu si Leng pernah mengambil 2 pekerjaan pada waktu yang bersamaan dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali si Leng memberikan kunci apartemen tersebut ke orang lain yang melakukan pekerjaannya. Dan Ellie pun bertanya siapa yang berada di apartemen tersebut saat kejadian perkara. Tak disangka kemudian tiba-tiba istrinya si Leng berteriak kesal menyuruh si Leng untuk jujur saja. Dan di sini akhirnya kita sudah bisa melihat sebuah titik terang dari kasus yang memakan banyak korban ini. Setelah mendengar itu, Ellie langsung menelepon si Mark untuk segera datang dan mendengarkan secara langsung penjelasan dan pengakuan dari si Leng tersebut bahwa dia memang saat itu mempekerjakan seseorang mantan napi yang mau bekerja tanpa dibayar. Yang jelas hal itu merupakan sebuah keuntungan bagi si Leng karena dia bisa mempekerjakan karyawan tanpa harus dibayar, sementara dia bisa mengambil pekerjaan tambahan yang lain. Leng juga menjelaskan bahwa nama yang diketahui tidak lengkap, hanya dia tahu namanya itu si Dean, dan dia pernah bekerja di sebuah tempat jagal di daerah selatan. Mendengar hal tersebut, Mark dan Ellie bergegas pergi ke tempat jagal tersebut dengan bermodal sketsa wajah Dean yang sempat dibuat oleh ahli sketsa wajah sebelum keberangkatan. Sesampainya di tempat jagal, Mark dan Ellie langsung menanyai beberapa pekerja di sana dan kebanyakan dari mereka tidak mengenalnya karena ternyata si Dean memang pernah kerja di sana tapi sudah lama sekali, sekitar tahun 98, sampai ada satu karyawan yang bernama Ramona yang ternyata masih sangat mengenalnya.
Lalu Ramona menceritakan mengapa Din takkan pernah terlupakan bagi dirinya karena sekitar tahun 98 itu Din pernah membunuh supervisor yang bernama Alonso karena sang supervisor sering kali membuli dirinya karena bentuk kepalanya yang aneh. Lalu Ramona memberikan alamat ibunya karena diketahui katanya si Din ini tinggal bareng bersama ibunya. Setelah mendapatkan alamatnya, Mark dan Ellie langsung bergegas ke kediaman sang ibunya si Din. Allahu Akbar. Azan dulu guys. Sesampainya di sana, Ellie menyarankan untuk memanggil Mike, namun Mark menolaknya karena jika Mike diberitahu, otomatis Mike akan meminta pasukan bantuan biro yang sudah pasti proses penangkapan akan berakhir menjadi semi perang alias adu tembak. Mark juga memiliki ambisi untuk membongkar dan mengatasi kasus ini terlebih dahulu untuk menembus dan membuktikan ke atasannya bahwa dia bisa mengungkap dan menyelesaikan kasus misterius ini. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba seseorang membunyikan klakson dengan sangat kencang di belakang mobil mereka, yang ternyata itu adalah ibundanya si Din yang baru sampai di rumah. Setelah mengobrol basa-basi sebentar, lalu Mark dan Ellie dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah, bahkan langsung ke dapur sekaligus mengantarkan belanjaannya dan mereka pun mengobrol di sana. Sang ibu tampaknya tidak ingin para anggota kepolisian menangkap anaknya, jadi dia berbohong bahwa dia sudah lama tidak melihatnya, walaupun dia tidak menyangkal sama sekali tentang perbuatan anaknya itu. Sang ibu juga bercerita tentang sejarah Din menjadi antisosial seperti itu. Rupanya saat Din berumur 6 tahun telah terjadi sebuah insiden yang hampir merenggut nyawa Din, yaitu tertembak di kepala sebanyak 2 kali. Dan ironisnya sang penembak adalah orang tuanya sendiri yang tidak sengaja saat mereka berburu di hutan. Sempat dirawat selama 1 tahun berbaring tak berdaya, namun setelah sembuh, kemudian terjadi perubahan drastis dalam diri Din. Dia menjadi pribadi yang penyendiri, benci sekolah, bahkan benci perayaan ulang tahunnya sendiri. Di tengah obrolan tersebut, lalu Ellie menyadari sesuatu, yaitu di teras depan dapur terdapat 2 gelas minuman dan 1 teko. Itu artinya beberapa saat lalu ada orang lain di teras tersebut. Dan Ellie juga melihat ada jejak kaki di salju yang langkahnya menuju ke sebuah kubu tua di seberang rumah itu. Belum sempat bereaksi banyak, Mark ditembak di bagian vital hingga Mark harus meregang nyawa saat itu juga. Hal itu sontak membuat Ellie panik dan sang ibu lalu menyuruh Ellie untuk tidak bergerak karena kemungkinan besar Din akan menembaknya juga jika Ellie terlalu reaktif. Lalu dalam suasana tegang itu sang ibu meminta Ellie untuk bisa membantu dan membuat Din tersadar dari perspektifnya terhadap kehidupan ini dengan cara yang Ellie bisa. Lalu Ellie menyarankan kepada si ibu untuk mengambil senjata dan ponselnya, begitupun senjata si Mark, untuk mendapatkan kepercayaan Din bahwa Ellie datang bukan semata-mata untuk menangkap dan langsung menghukum Din begitu saja. Setelah itu sang ibu kemudian berjalan ke arah gubuk tersebut sambil berteriak memanggil Din supaya Din mau keluar dan menyerahkan diri karena ternyata sang ibu juga udah lelah selama ini melihat tingkah anaknya tersebut. Setelah beberapa saat memanggil tanpa ada jawaban, kemudian sang ibu mengeluarkan ancaman akan melakukan bunuh diri. Lalu kemudian sang ibu ternyata memilih untuk mengakhiri hidupnya, berharap dengan pengorbanan ini sang anak Din mau berpikir tentang betapa seriusnya permintaan dirinya dan berharap Din juga sadar bahwa pemikirannya selama ini adalah sebuah kesalahan dan mau menyerahkan diri karena itu adalah jalan yang terbaik bagi Din sendiri. Kasih sayang seorang ibu memang bukan hanya cerita belaka tapi nyata adanya. Sebegitu inginnya sang ibu memberikan pengertian kepada anak agar nasib anak menjadi lebih baik. Walaupun Din telah melakukan hal yang sangat fatal, yaitu membunuh, bahkan bukan 1-2. Bahkan di awal si ibu datang dengan membunyikan klakson sangat kencang. Itu adalah sinyal kepada Din supaya Din bisa bersembunyi sebelum Ellie dan Mark datang. Tak lama setelah sang ibu mengorbankan dirinya, Din kemudian akhirnya keluar dengan perasaan bersalah dan tidak menyangka ibunya akan nekat melakukan hal tersebut. Din melangkah masuk ke dapur dengan hati-hati dan duduk di depan Ellie sambil tetap menodongkan senjatanya. Lalu mereka pun mulai mengobrol dalam situasi tegang tersebut. Dan setelah bertukar pikiran cukup lama, akhirnya Din berencana menyerah dan dia berwasiat bahwa dia akan memeluk mayat mendiang sang ibu dan meminta Ellie untuk menembak kepalanya lalu membakarnya hingga menjadi abu. Baru Ellie boleh menelpon tim FBI yang lain. Ellie pun menyetujui wasiat dan permintaan Din tersebut, namun hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba di luar ada datang 1 mobil polisi dengan 2 orang petugas menghampiri rumah si Din yang
Hal ini membuat Dean langsung berubah pikiran karena mengira Ellie berbohong, disangka menggunakan penyadap dan memukul Ellie hingga pingsan, kemudian membawanya ke dalam basement gubuk seberang rumah tersebut. Entah datang atas panggilan siapa ini, polisi ujuk-ujuk datang dan kemudian situasi menjadi runyam kembali. Aduh, seperti dugaan saya, apa yang akan terjadi pada dua polisi kucurut tersebut. Mereka berdua di headshot dan mati terkapar saat itu juga. Tak lama rombongan kepolisian berdatangan, berikut si Mark dan FBI yang lain karena mendapatkan laporan dari salah satu polisi sebelum di headshot. Dalam posisi diikat tangannya, Ellie tetap mencoba sekuat tenaga untuk membujuk Dean agar tetap dengan pendirian awalnya. Bahkan Ellie memberikan solusi lain, yaitu sebuah pengobatan yang manjur yang bisa menghilangkan gangguan akibat trauma, dan Ellie berjanji akan menemaninya dalam proses pengobatan tersebut. Namun dengan sambil mendengar teriakan kepolisian di luar yang bahkan mengancam akan menembaki gubuk tersebut, membuat hipnoterapi yang dilakukan oleh Ellie tidak berjalan dengan baik dan malah membuat Dean melakukan rencana lain, yaitu meledakkan bangunan gubuk tersebut. Lalu entah apa yang difikirkan Ellie sehingga dia memutuskan untuk melukai Dean dengan cara menggigit daging dan kulit lehernya kayak vampir gitu, sehingga si Dean mengalami pendarahan yang cukup hebat. Dengan luka gigitan di leher, Dean berjalan pergi meninggalkan basement beserta Ellie di dalamnya dengan langkah gontai tak berharap sambil mencoba menahan laju darah yang terus keluar dari luka gigitan tersebut. Tak lama Ellie berhasil keluar dari basement dan berjalan menuju kerumunan polisi untuk memberitahu kemana Dean pergi. Pergi. Setelah dilakukan pengejaran, terlihat Dean sedang duduk lemas dan pasrah sambil bersandar di tembok sebuah gudang. Dan setelah para anggota kepolisian bersiaga melakukan pengepungan, Dean pun memutuskan untuk mati di tempat saja dengan cara sengaja mengangkat dan mengarahkan tangannya ke arah para polisi tersebut sambil memegang pistol. Yang hal itu otomatis seluruh kepolisian di sana melepaskan tembakannya yang membuat Dean mati seketika. Beberapa hari kemudian Ellie dipanggil oleh atasan dari FBI dan atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut, akhirnya Ellie resmi diangkat jadi agen FBI, agen khusus yang akhirnya cita-cita yang sempat tak tersampaikan 8 tahun yang lalu pun kini sudah terwujud. Tamat, kamu dan skill kamu akan dihargai di tempat yang tepat. Itu. Oke, terima kasih guys. Bye bye.